Di video kali ini kita akan membahas seputar pengumuman akhir dari Stipendium Hungarikum Scholarship. Jadi nanti Tempus akan memberikan 4 status kepada pendaftar beasiswa Stipendium Hungarikum, yaitu Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami Nani dan Nona. Setelah beberapa bulan nggak bikin video karena kemarin Ramadan, puasa pertama kami di sini, terus Lebaran dan akhirnya PW karena kelamaan nggak bikin video. Akhirnya sekarang kami kembali. Buat teman-teman yang baru nyampe di video kami, perkenalkan aku Nono. Aku Nani. Kami dari Palangkaraya. Kami sedang studi lanjut di Budapest dengan beasiswa Stipendium Hungarikum. Buat teman-teman yang sudah subscribe, makasih banyak. Jangan lupa aktifkan belnya. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, bisa yuk diklik tombol subscribe di bawah. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mau share pengalaman juga bisa komen di bawah. Kalau kira-kira ada teman-teman yang perlu info tentang ini, bisa diklik tombol share-nya. Oke, sekarang kan sudah bulan Juni, kemungkinan besar teman-teman semua sudah selesai wawancara dari kampus dan sudah dapat jawaban dari kampus diterima atau rejected. Nah, buat kalian yang sudah lolos seleksi kampus, Selamat. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk menjadi awardee Stipendium Hungarikum. Jadi selanjutnya adalah ting ting ting. Itu yang mau kita bahas di video ini. Di video kayak ini kita akan membahas tentang langkah-langkah selanjutnya setelah kalian wawancara atau mendapatkan pengumuman lolos atau tidaknya dari kampus. Disclaimer dulu, sharing ini itu berdasarkan pengalaman kami tahun lalu. Jadi kalau ada yang berbeda nanti kita bisa cek lagi dan kita sesuaikan lagi dengan buku panduan tahun ini. Nah, kalau berdasarkan buku Call for Application, tahun ini mulai di akhir Juni ini akan diumumkan hasil akhir dari seleksi beasiswa Stipendium Hungarikum ini oleh Tempus. Kalau tahun lalu timelinenya itu pengumumannya juga dimulai di akhir Juni, tapi mundur sedikit ke awal Juli. Waktu itu kita dapat pengumuman tanggal 7 Juli 2021. Tempus akan mengumumkan hasil akhirnya ke email kita atau ke inbox akun masing-masing di Dream Apply. Sepertinya semua aplikan itu mendapat pengumuman di hari yang sama, mungkin beda jam mungkin. Selain itu juga sending partner nanti juga akan bikin list ya. Jadi pengumuman resmi siapa-siapa aja yang jadi awardee Stipendium Hungarikum tahun ini. Perlu diketahui juga, nanti kalian bisa cek lagi di buku pedoman atau buku Call for Application bahwa ada 4 hal yang menjadi dasar keputusan TPF dalam menentukan apakah kita lolos atau tidak menjadi awardee beasiswa ini. Yang pertama tentu adalah isi dari perjanjian atau kerjasama antara Hungary dengan negara kita atau sending partner kita. Yang kedua adalah kapasitas dari program studi masing-masing dari kampus kita. Di Dream Apply, di masing-masing profil jurusan kita itu ada kapasitas minimum dan maksimum jumlah mahasiswa yang tersedia untuk Stipendium Hungarikum awardee. Gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri di masing-masing kampusnya gitu ya. Yang ketiga adalah urutan pilihan program studi yang sudah kita pilih di aplikasi kita. Kita kan dikasih pilihan 1 dan pilihan 2. Itu artinya kalau nggak salah gini ya, kalau kalian lolos di pilihan kampus 1 itu akan lebih diprioritaskan dibandingkan kalian yang lolos cuma di pilihan kampus 2. Mungkin ini sedikit informasi juga. Di tahun lalu, angkatan kami itu ada 6 orang yang masuk reserve list. Dan dari 6 itu, 4 orang atau at least 3 orang dia cuma lolos di pilihan 2-nya. Hasil seleksi kampus dari 100 poin maksimum yang dikasih oleh masing-masing kampus, itu nanti diurutkan di semua daftar nominasi negara kita gitu ya kan. Itu 4 hal tadi. Tempus juga bakal mempertimbangkan tentang pemerataan jurusan gitu ya. Jadi jangan sampai satu jurusan kebanyakan orangnya gitu. Oke, selanjutnya ini kita akan ngomongin tentang status hasil pengumuman dari TPF. Ada 4 ya. Ada yang rejected, accepted, conditionally accepted, reserve list. Oke. Yang pertama rejected. Kalau di pengumumannya nanti ada rejected berarti ya sudah, berarti mungkin bukan rejected dulu di beasiswa SH tahun ini mungkin gitu ya. Intinya nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya gitu ya. Yang kedua ini yang accepted, nanti kita dapat pesan kayak we are happy to inform you that bla 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 gitu. Itu artinya accepted. Ya, itu artinya accepted. Kita akan dikasih link tentang informasi lanjutan atau apa Yang harus kita lakukan setelah yang harus itu. kita lakukan setelah itu. Maksudnya mau terima untuk lanjut beasiswanya atau enggak. Kita nanti dikasih waktu 2 minggu untuk menentukan keputusan akhir kita untuk menerima beasiswanya atau nggak jadi gitu. Accept or decline
the scholarship atau withdraw the scholarship. Kalau kalian nggak ngasih keputusan dalam waktu 2 minggu itu, maka kalian otomatis kehilangan hak sebagai awardee. Yang ketiga adalah conditionally awarded. Itu artinya kalian sudah diterima untuk dapat beasiswanya, tapi mungkin ada beberapa dokumen atau missing dokumen yang belum dilengkapi gitu. Kalau belum ada keterangan scholarship awarded atau conditionally awarded, itu artinya aplikasi kalian masih dalam proses. Jadi kalau kita dapat pengumuman bahwa kita awarded atau conditionally awarded, itu artinya kalian kan sudah dapat penawaran beasiswa. Setelah itu kita memberi keputusan akhir. Gimana cara untuk menerima atau menolak tawaran itu? Kalau dari tahun lalu, itu kita tinggal klik aja di bagian offer, terus nanti tinggal diklik OK, continue step 2. Kemudian kalian bakal disuruh milih option. Yang pertama ada I have decided where I will be going to study. Yang kedua I haven't decided yet. Yang ketiga ada decline offers waiting for the decision. Yang keempat ada some other situations. Kalau kalian oke berarti pilihan nomor 1 gitu ya. Kemudian klik save my choice and finish. Ya selesai. Kalau nggak salah dalam 3 step. Setelah kalian memberikan keputusan atau misal menerima, nanti dalam beberapa hari ke depan kalian akan mendapatkan LOE dari kampus atau letter of acceptance. Nah, setelah dapat LOE dari kampus, kalian akan menerima LOE dari Tempus atau letter of award bahwa kalian dinyatakan sebagai awardee dari stipendium Hungarikum. Kalau dari tahun kemarin itu sekitar berapa ya? Nggak sampai seminggu sih. Nggak sampai seminggu. Tapi kalau dirasa kalian lama banget nggak dapat LOE, kalian bisa hubungi kampus atau hubungin stipendium Hungarikum untuk wilayah Asia Pasifik kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cek di websitenya. Perlu diingat bahwa beasiswa ini nanti kita hanya ditawari di salah satu kampus. Jadi kalau misalnya kalian nanti lolos seleksi kampus dua-duanya, kalian akan dinyatakan lolos hanya di satu kampus. Kalian bisa cek itu di bagian depan ya kalau nggak salah ya. Nanti di bagian mana kalian yang ada keterangan scholarship awarded gitu ya. Terus yang keempat adalah reserve list atau waiting list atau cadangan. Nah, di sini artinya kamu masih ada kemungkinan untuk menjadi awardee dengan catatan ada yang menolak beasiswa atau withdraws the scholarship. Decline ya, tadi ya. Decline the scholarship. Nah, kalau ada yang menolak, nanti Tempus akan mempertimbangkan dari kuota atau dari segi finansial mungkin ya. Finansial si kampusnya. Kalau misal kalian nanti diterima, sesegera mungkin Tempus akan ngabarin kalian lewat email atau inbox kalian di akun Dream Apply. Dan Tempus ngasih batas akhir untuk kalian bisa nunggu status kalian reserve list ini. Kalau tahun lalu, Tempus ngasih batas akhir 6 Agustus. Jadi kalau setelah 6 Agustus kalian yang di reserve list tidak mendapatkan update atau kabar, kalian diterima atau enggak, itu artinya kalian dinyatakan tidak mendapat beasiswa ini. Di sini Tempus juga nggak bisa ngasih nomor kalian, nomor berapa cadangannya dan posisi kalian di urutan keberapa secara individual, atau juga apakah ada yang withdraws the scholarship atau enggak. Mereka juga nggak bisa ngasih info itu. Yang pasti kalian cuma bisa nunggu sampai batas akhir itu 6 Agustus itu kalau tahun lalu. Kalau kalian akhirnya mendapat tawaran beasiswa, nanti kalian dikasih waktu 1 minggu untuk memberi keputusan menerima atau menolak beasiswa ini gitu. Kalau tadi kan kalau yang accepted dari awal itu kan dikasih waktu 2 minggu. Kalau yang reserve list cuma dikasih 1 minggu untuk menentukan ngasih keputusan menerima atau menolak beasiswa ini. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti yang accepted dari awal tadi. Tahun lalu jumlah reserve list itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu at least 4 orang dinyatakan sebagai awardee gitu. Yang 2-nya kami nggak dapat kabar. Jadi kalau dilihat dari tahun lalu pengumumannya 7 Juli, terus paling akhir itu pengumumannya 6 Agustus, artinya Tempus perlu waktu 2 minggu untuk menunggu yang accepted dari awal tadi untuk memberi keputusan menerima atau menolak. Kemudian perlu waktu 2 minggu untuk ngabarin ke reserve list bahwa dia jadi awardee dan menunggu keputusan dari si reserve list tadi. Kalau dari tahun lalu sih Sending Partner nggak mengeluarkan pengumuman lagi secara resmi hasil akhir atau daftar awardee akhir ya, dengan adanya tambahan atau tidak dari reserve list tadi. Jadi itu tadi teman-teman yang bisa kami share tentang pengalaman kami tahun lalu, apa aja yang bisa kita lakukan setelah pengumuman dari Tempus.
Gitu. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa klik like, share, dan juga kalau ada pertanyaan, kalian bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, assalamualaikum. Naik dengan kaki. Turun dengan kaki belakang. Halo teman-teman, sekarang kami lagi di Pharos Liget Liget. atau City Park. Ya, atau taman kota. Ini taman kota terbesar di Budapest kayaknya ya. Ya, Dan lagi rame banget. Sekarang jam berapa? Jam 7. Oh iya. Matahari lagi terik-teriknya. Iya. Dan di sini lagi rame banget. Jadi kalau misalnya nanti ada videonya Suara-suara. suara-suara anak-anak lagi full-fullnya ya, karena ini lagi masuk musim summer dan orang pada keluar rumah.